Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tema bagaimana menghadapi hukum perubahan dalam setiap aspek kehidupan. Tidak ada satu benda pun yang diam pada tempatnya walaupun satu detik sekalipun, melainkan akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi bukan hanya pada benda yang ada di bumi atau di angkasa saja seperti matahari, bintang, dan planet-planet, akan tetapi juga pada kehidupan manusia. Dan biasanya kita hanya mau menerima hukum perubahan jika perubahan itu terjadi dari yang buruk menjadi lebih baik, dari susah menjadi senang, dari miskin menjadi kaya. Akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka biasanya kita akan langsung mengeluh dan bersungut-sungut tidak menerima, kesal, marah pada orang lain, pada kondisi dan keadaan. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana menghadapi hukum perubahan yang tidak bisa dihindarkan dan datang tanpa harus minta persetujuan dari kita. Apakah kita akan menerimanya atau tidak, merasa suka atau tidak suka. Akan tetapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silahkan like jika kalian suka, dan klik subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Hukum perubahan adalah merupakan sunatullah atau hukum yang dibuat oleh Allah yang diberlakukan pada semua kehidupan, termasuk semua benda-benda di angkasa. Contoh, yang sekarang kita lihat sebagai kakek atau nenek yang sudah tua dan keriput, dulunya mungkin seorang remaja yang tampan dan cantik. Yang sekarang bisa menjadi kaya, bisa jadi dulunya adalah seorang yang miskin dan melarat. Dulu orang tua ada bersama dengan kita, ngumpul bareng, makan bersama, curhat-curhat. Akan tetapi setelah kita beranjak tua, sekarang hanya tinggal kita yang ada. Itulah yang dimaksud dengan hukum perubahan. Para ilmuwan dan ahli fisika bilang, di langit sebelumnya banyak bintang yang sangat terang, melebihi terangnya matahari. Akan tetapi karena terlalu terang sehingga dia cepat padamnya karena kehabisan bahan bakar. Kemudian membentuk lubang hitam yang menyedot apa saja jika ada benda yang melewatinya, termasuk cahaya sekalipun. Semua benda-benda di angkasa dalam keadaan berputar dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga tidak ada suatu benda pun yang diam pada tempatnya, melainkan mengalami perubahan waktu dan tempat. Dan mereka semua sedang bergerak menuju kepada satu titik, yaitu kehancuran total alam semesta, yang dalam agama Islam disebut dengan hari kiamat. Dan terjadinya kiamat itu sudah diprediksi oleh sains dan ilmu pengetahuan modern sebagai suatu kebenaran. Lalu, bagaimana kita sebagai manusia dalam menghadapi hukum perubahan yang terjadi dalam kehidupan, yang sifatnya fluktuatif dan variatif, di mana hukum perubahan itu bisa membawa kita kepada suatu seperti yang kita inginkan, ataupun malah sebaliknya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh sebuah cerita tentang seorang petani bijaksana
yang sudah memahami kehidupan dan seekor kuda peliharaannya. Diceritakan ada seorang petani memiliki seekor kuda peliharaan yang sehari-hari biasa dipakai untuk bekerja. Suatu hari kudanya itu kabur dan menghilang. Para tetangga begitu tahu, mereka langsung ke rumah petani itu untuk memberikan dukungan atau empati. Akan tetapi di raut wajah petani itu tidak terlihat sedikit pun sedih. Dia hanya berkata, "Saya tidak tahu apakah hal ini baik atau buruk buat saya di masa depan." Beberapa waktu kemudian, kuda yang kabur itu kembali lagi membawa beberapa ekor kuda liar lainnya. Ketika para tetangganya tahu, mereka datang lagi ke rumah petani itu untuk menyatakan rasa gembira. Akan tetapi, raut wajah petani itu tidak menunjukkan rasa kegembiraan yang berlebihan. Dia hanya mengatakan, "Saya tidak tahu apakah hal ini baik atau buruk buat saya di masa depan." Kemudian, anak lelaki si petani itu mencoba untuk menjinakkan salah satu dari kuda liar tersebut, dan dia terjatuh yang menyebabkan kakinya patah atau cedera serius, tidak bisa jalan. Begitu para tetangga tahu, mereka datang lagi ke rumahnya untuk menyatakan bela sungkawa. Nah, singkat cerita, sampai suatu hari kemudian diceritakan di negara tersebut terjadi peperangan yang menyebabkan pemerintah mengharuskan setiap pemuda yang sudah cukup umur untuk wajib ikut berperang membela negara. Semua anak lelaki tetangga ikut dalam program wajib militer tersebut, kecuali anak si petani, karena kakinya dalam keadaan cedera dan tidak bisa jalan sehingga dia tidak bisa diikut sertakan. Beberapa bulan kemudian, setelah perang selesai, datang kabar duka bahwa anak-anak tetangga yang ikut wajib militer telah gugur di dalam medan perang. Sementara anak petani yang kakinya cedera sudah sembuh dan bisa berjalan kembali. Kesimpulan dan hikmah dari cerita di atas yang bisa kita ambil adalah: yang pertama, bahwa kehidupan yang dijalani sekarang ini merupakan perpaduan antara yang baik dan buruk. Mungkin sama seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada pancaroba, kadang cuaca mendung, di lain hari panas, di lain waktu lagi timbul badai petir. Ketika musim kemarau panjang tiba, kita tidak bisa menolaknya. Begitu juga jika musim hujan sudah datang, kita pun hanya bisa menerima. Yang kedua, saya pernah mengalami hal-hal yang membawa saya kepada suatu kondisi yang tidak diharapkan. Akan tetapi, suka atau tidak suka, saya harus tetap menjalaninya. Apakah dengan sambil menggerutu dan bersungut-sungut, ataupun secara sukarela dan ikhlas. Akan tetapi, justru kondisi itu di masa depan telah membawa saya kepada suatu perubahan yang sangat berarti, yang jika tidak melewati kondisi sulit itu, mungkin saya tidak akan mendapatkannya. Contoh yang kedua adalah, setelah diterapkan pilkada langsung, banyak dari mereka yang beruntung telah terpilih jadi pejabat, seperti wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain, lalu melakukan syukuran atas kemenangannya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, sebagian dari mereka malah banyak yang terjerat kasus korupsi, yang pada akhirnya masuk ke dalam penjara, yang tadinya seperti keberuntungan malah menjadi suatu kemalangan.
Yang ketiga adalah kita tidak tahu apakah suatu kejadian yang menimpa diri kita sekarang ini di masa depan merupakan suatu kebaikan atau malah keburukan. Atau bisa juga selama hidup di dunia kita menjalaninya dengan banyak kesulitan, kemiskinan, dan penderitaan. Akan tetapi di kehidupan akhirat kelak, justru kondisi itulah yang telah mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang keempat adalah selalu berprasangka baik dalam setiap kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Karena dengan berprasangka baik pada kehidupan, itu berarti berprasangka baik kepada Allah yang menciptakan dan mengadakan kehidupan ini. Nah, pada kesempatan video kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada yang salah, datang dari saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.